Selanjutnya ada mode pengetahuan dalam Islam itu ada, mungkin ini sering kalian dengar. Pertama, ilmu bayani. Kedua, ilmu huduri. Ketiga, ilmu husuli. Ini mode pengetahuan dalam Islam. Yang pertama ini menjadi nalar bayan, bayan. Yang kedua menjadi nalar irfan, yang disebut irfan. Yang ketiga menjadi nalar burhan, disebut burhan. Bayan ini sumbernya nanti teks Nas. Bayan ini kalau secara etimologi itu artinya jelas dan tegas. Nah, bayan ini itu sumbernya dari Al-Quran dan hadis. Tiga mode pengetahuan ini bayani yang paling berbeda dalam Islam, karena dia bersumber dari Al-Quran dan hadis. Selain Al-Quran dan hadis, dia bersumber dari ijma. Makanya disebut dalam bahasa itu disebut otoritas person atau otoritas salaf. Kita sering dengarkan kata-kata ijma ulama. Itu pengetahuan bayani semuanya. Nalarnya nalar bayan. Nanti saya jelaskan bagaimana pilahannya. Nah, kalau huduri itu pengalaman langsung. Pengalaman langsung manusia langsung dialami. Dalam bahasa barat itu disebut, epistemologinya adalah know. Pengetahuan bagaimana. Tahunya bagaimana gitu. Makanya dia pengalaman langsung manusia. Itu huduri, pengetahuan, ilmu huduri dalam Islam. Contohnya begini, ada orang yang langsung main bola, ada komentator bola, ya kan? Orang yang komentator bola itu belum tentu orang yang langsung main bola, tapi dia belajar tentang ilmunya tentang main bola. Ilmunya tentang main bola itu disebut husuli. Nalarnya nalar burhani. Ilmunya ilmu husuli, nalar burhani. Jadi tidak sama antara pahaman orang yang mengalami langsung, yang dalam bahasa epistemologinya know how itu tahu sama bagaimana ya. Nah, kalau ini know that. Tahu apa? Nah, misalnya Muzakir itu sebagai pemain bola. Pengetahuan Muzakir yang secara langsung mengalami bagaimana rasanya main bola, dan Arjun misalnya hanya membaca buku tentang bagaimana bermain bola, itu beda. Katakan begini, kalau dalam bahasa kita sehari-hari kan, husuli ini adalah teorinya, kalau huduri adalah prakteknya, dia rasakan langsung. Tapi kan kalau kita samakan antara huduri sama husuli, misal gitu, bahwa husuli sama huduri sama misalnya, ini adalah kesinambungan. Sementara ini adalah jalan yang berbeda. Hanya tipenya begitu. Atau kita renang misalnya. Arjun adalah orang yang merasakan langsung renang, maka Arjun akan tahu bagaimana cara renang. Maka lebih valid Arjun. Tapi kalau Muzakir itu hanya baca buku tentang bagaimana berenang dengan baik,
dia tidak tahu bagaimana prakteknya, nah itu lebih dalam pengetahuan Muzakir. Dan yang bisa menjelaskannya itu hanyalah orang yang mengalami langsung. Ilmu dalam Islam yang disebut ilmu pengalaman langsung, experience, direct experience ini dalam bahasa Inggris disebut direct experience, pengalaman langsung. Direct experience disebut ilmu huduri. Sementara ilmu yang hanya konsep, hanya kita tahu pengertiannya, itu disebut ilmu husuli. Kita dari TK sampai kita sarjana kuliah sekarang, sebenarnya yang dipelajari adalah husuli, bukan huduri. Misal, yang dipelajari sebenarnya adalah husuli, teori. Kata guru begini, kita baca semuanya, kita pelajari, itu husuli. Semuanya. Nanti saya perjelas bagaimana perbedaan ketiga epistemologi Islam ini. Tapi sudah bisa memahami bahwa ada perbedaan secara spesifik ya. Kalau bayani itu turunan teks, nas, Al-Quran dan hadis. Kalau huduri itu pengalaman langsung manusia, direct experience. Ya. Kalau husuli itu membaca konsep. Ya. Apa yang sudah ada pada diri manusia dia pelajari. Itu husuli. Nah, kita mulai satu persatu. Kita mulai dari bayan. Nah, kalau kalian buka di Google bagaimana epistemologi Islam, ini tidak bisa lari jauh. Semua pasti bahas bayani, irfani sama burhani. Itu selalu dibahas. Bahkan ada kritikan, ada kontroversi pemikiran. Semua tidak terlepas dari bayani, irfani sama burhani. Nanti tadi di awal sebelum ada kajian tadi ada pertanyaan dari Muzakir, kenapa ada yang sesat menyesatkan? Sebenarnya di situ letak di epistemologi. Nanti kita uraikan. Bayani sumber bayani ini teks, nas atau wahyu. Itu sumbernya bayani. Sumber kedua itu ijma atau khabar atau otoritas person. Sumber daripada ilmu bayani itu adalah nas, wahyu, sama ijma. Ya, ada sesuatu yang tidak ada tidak secara spesifik dibahas di wahyu, tidak secara spesifik dibahas di hadis dan Al-Quran, maka dibuatlah ijma, ulama, disepakati. Nah, ketika ada ulama yang tidak sepakat, maka dilihat sisi demonstrasinya. Mana yang lebih banyak ulama yang mensepakati. Metode atau prosedur bayani ini dia menggunakan istihad atau istihadiyah. Istihadiyah ini kreatif, artinya kreatif atau inovatif. Begini. Jadi diskursus dalam bayan ini, dalam epistemologi bayan ini, dia lebih melihat lafaz. Jadi dia melibatkan logika. Dia melibatkan logika. Makanya saya tadi kabar tadi kan ada logika dalil yang dipergunakan. Dalil. Nah, metode atau cara mereka menggunakan epistemologi bayan ini
itu dengan salah satu ijtihad. Maka istilah-istilah yang kering mungkin sering kalian baca, ada ijtihad ulama, ada ijtihad ulama A, ulama B, ulama C, itu bagian dari bayan. Pengetahuannya langsung kita pelajari Al-Quran saja. Nah, ijtihad ini maksudnya kreatif dan inovatif. Contohnya begini. Makanya saya katakan bayan ini dia mengambil sumber dari Al-Quran, lalu dia menambahkan kreativitasnya. Maksud gitu. Misalnya gini, hamar. Kasih contoh ya, supaya lebih bisa dimengerti. Hamar itu artinya perasan anggur. Kan? Perasan anggur. Hamar diharamkan di dalam Islam. Diharamkan. Kenapa sampai arak juga diharamkan sementara arak bukan perasan anggur? Nah, itu tugas ijtihadi. Metodenya ada kemiripan antara hamar dengan arak. Arak memabukkan, hamar memabukkan, maka kreativitas ulama, kreativitas para pendahulu kita, ahli-ahli fikih, ahli-ahli hadis juga mengharamkan arak. Gitu ya. Itu nama metodenya metode ijtihadi. Kalau kalian mau mencari tahu lebih dalam nanti itu urusan bagaimana ilmu fikih dan hadisnya. Saya hanya merangkai bagaimana metode mereka menggunakannya. Itu kreativitas dan inovatif. Jadi gini, dalam Al-Quran tidak menghormati orang tua atau durhaka kepada orang tua hanya kata kan disebut kata saja sudah durhaka kan, durhaka. Tapi ada nggak di Al-Quran itu kata pukul orang tua itu durhaka? Nggak ada kan? Nggak ada, hanya kata Makanya diistihadkan, dikreatifkan. Bayangkan saja itu sudah durhaka, apalagi pukul. Jadi makna kata yang dipergunakan itu dengan epistemologi bayan. Bisa? Nah tapi gini, kalau saya tanya kalian, apakah setiap yang memabukkan itu haram? Tidak. Kan banyak konsep mabuk, bukan mabuk hanya minum. Ya itu. Jadi tidak semua gitu. Kalau ke situ bahasanya jadi sudah beda. Sementara tadi itu hamar. Ya hamar dia diidentifikasi, dia punya kesamaan mirip wujud dengan arak. Gitu. Makanya itu nama metodenya ijtihad. Ijtihad ya. Ijtihadiyah. Ini ya, jangan sampai keliru. Jadi fokusnya di bayan ini adalah memaknakan kata. Di mana ada kata-kata tertentu di dalam Al-Quran yang sifatnya umum, ya dikhususkan. Yang sifatnya khusus diumumkan. Itu metode bayan. Dan tadi sumbernya adalah teks, nas atau wahyu, lalu ijma atau kabar para ulama. Rokok misalnya. Rokok itu haram atau tidak? Tidak. Nah nanti ada metode yang dipakai oleh mereka kenapa sampai haram gitu. Kenapa sampai ada yang mengatakan haram dan ada yang sampai menyatakan mubah. Ada metode itu namanya epistemologi bayanan. Nah setelah ijtihad ada metode kedua istinbadiyah. Kalau tadi itu ijtihad ini kreatif, akal berfungsi sebagai kreativitas agar memaknakan huruf, memaknakan kata. Kalau ini menselaraskan nas, sumbernya semuanya selalu bersumber dari nas ya, semuanya bersumber dari sini. Ya. Menselaraskan kehidupannya dengan nas. Bisa gini, pacaran misalnya. Saya pacaran, saya pacaran. Ada nggak sih nasnya? Gitu. Menselaraskan kehidupan manusia dengan nas. Itu namanya istinbat. Metode istinbat. Rokok.
ada nggak yang selaras dengan nas? Menselaraskan antara aturan yang dibuat oleh Tuhan yang disebut wahyu dengan kehidupan sehari-hari. Itu nama metodenya istinbat atau istinbadiyah. Saya Muzakir? Nah, selanjutnya istintajiyah sama istidlaliyah. Istintaj sama istidlal. Tadi kata yang sifatnya umum dikhususkan, kata yang sifatnya khusus diumumkan. Maka istintaj ini maksudnya adalah deduksi. Ini induksi. Deduksi itu metode dari yang umum ke khusus. Kalau induksi dari yang khusus Ke umum. ke umum. Contohnya menghormati orang tua, itu kan umum. Tapi kita khususkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau dari yang khusus ke yang umum, ya, contohnya adalah misalnya rokok tadi. Nah, ini terjadi perdebatan panjang itu dari yang khusus ke yang umum. Rokok ini nasnya kan kita ambil sini. Nasnya itu kan sumbernya. Intinya begini, dari empat ini semuanya bersumber atau berasaskan nas. Itu artinya semuanya metode ini berasaskan Al-Qur'an dan hadis dan ijma ulama. Itu metode ini. Nah, misalnya rokok ini yang induksi ini, yang dari yang khusus ke yang umum. Kan nasnya begini, setiap yang merusak badan itu haram. Maka diambillah ini kan umum dia, dikhususkan ke rokok. Makanya terjadi perdebatan panjang. Yang menjadi perdebatan itu bukan nasnya, tetapi interpretasi manusianya terhadap makna kata. Jadi yang salah di situ. Interpretasi manusia terhadap makna kata. Bukan nasnya yang disalahkan, tapi pemaknaannya. Kalau dalam bahasa Al-Quran kan tafsirnya. Makanya ada perbedaan-perbedaan tertentu dari metode ini. Selanjutnya, metode yang digunakan dalam epistemologi bayan ini adalah kias. Dalam bahasa logika, makanya tadi saya bilang di bayan ini dia melibatkan lafaz itu pembahasan logika. Kias ini analogi. Bagaimana lafaz, bagaimana kata yang ada di dalam Al-Quran analogikan supaya orang bisa paham maksud dari kata-kata yang ada di Al-Quran. Kan di Al-Quran banyak kata-kata kiasnya, kata-kata yang masih samar ini artinya apa. Seorang sulit untuk mengartikan, makanya digunakan logika untuk menafsirkannya. Nah, lebih tepatnya digunakan kias, yaitu analogi. Contohnya apa? Misalnya wama utitul ilmi ila qalilah. Ya, bahwa manusia itu tidak diberi pengetahuan kecuali sedikit. Sedikit itu apa maksudnya? Makanya dibuatlah analoginya. Maka analogi ini syaratnya harus yang dalam bahasa Arabnya kias al-ghaib, a'la al-sahih. Nah, syaratnya dia harus yang tadinya sulit dipahami itu goib, masih konsep, harus dicontohkan atau dianalogikan dengan menggunakan yang nyata, yang sahih, yang bisa kita bayangkan adanya. Itu kias al-ghaib a'la al-sahih. Nah, itu analogi. Contohnya tadi, wa ma utitu minal ilmi ila qalilah itu. Qalilah itu apa sih gitu? Sedikit yang dimaksudkan apa? Makanya dianalogikan oleh para ulama, yaitu kamu celupkan jarimu di tengah lautan, air yang ada di telunjukmu itu adalah ilmumu, sementara lautan itu adalah ilmu Tuhan.
Itu analogi namanya. Bisa? Paham maksudnya? Ini epistemologis. Nah, sekarang kita lihat bagaimana peran akal atau fungsi akal di dalam epistemologi bayan ini. Perannya bagaimana di dalam epistemologi bayan? Peran dan fungsinya. Nah, yang pertama, akal itu sebagai pengatur atau pengekang hawa nafsu. Yang kedua, justifikasi. Yang ketiga, repetitif. Keempat, taklidia, taklid. Kelima, pengukuhan. Peran dan fungsi akal di dalam epistemologi bayan itu sebagai pengatur hawa nafsu. Nah, begini, sumbernya tadi itu dari nas dan wahyu. Karena dicampuri politik, jadi sebuah kepentingan kelompok. Nah, pada masa lalu itu sering terjadi kepentingan ini dibuatlah hadis-hadis palsu. Maka yang menjadi fungsi akal dalam semua metode bayan tadi itu dia sebagai pengatur hawa nafsu manusia supaya tidak semena-mena dalam membuat aturan atau dalam mengeluarkan izmah atau kabar. Jadi harus semuanya mencakup keseluruhan, bukan hanya kepentingan kelompoknya. Maka di situ fungsi akal mengatur. Misalnya sholat itu harus begini ya, katakan kata di NU begitu ya. Kepentingan politik. Oh, ada dalilnya nih, ada hadisnya. Nah, hadis dibuat sendiri gitu. Karena wewenang kekuasaan. Maka di sini mesti ada akal. Akal lah yang mengatur hawa nafsu itu. Kenapa akal menjadi pengatur hawa nafsu tadi? Kalau kita kaitkan dengan wisdom atau kebebasan itu kan cuma kebebasan berpikir. Maka akal berpikir ini bebas. Tetapi akal itu akan melihat dari sisi tadi tajrid ya kan, takjiahnya sama tahlilnya, pemilihan sampai ekstraksinya itu dia akan melihat ada pembatas sebenarnya, ya kan? Dalam dia berpikir ingin melakukan apa yang dipikirkan, dikeluarkan pikiran itu diekstraksi, maka dia menjadi pembatas yang lain, yaitu hawa nafsunya itu. Karena hawa nafsunya maka dikeluarkan misalnya, tapi akal akan mengatur itu lewat apa? Lewat adanya hukum. Dalam Islam disebut hukumnya fikih. Ini fungsi akalnya. Akal yang akan memilah, mengurai dan menyusun itu, sehingga dia tidak jadi membuat aturan sesuai kepentingan kelompok. Gitu maksudnya. Nah, kalau kalian baca sejarah kebudayaan Islam itu, bagaimana peran politik di dalam Islam itu sangat luar biasa dan sampai tumpah darah ya, membunuh banyak para ilmuwan dan ulama yang begitu tersohor di negeri-negeri Islam. Selanjutnya justifikasi. Nah, justifikasi ini penetapan. Karena nanti kan penetapan benar salahnya atau logis tidaknya. Penetapan, justifikasi, menetapkan bahwa lafaz kayak tadi hammer, arat, nah, maka benar nggak, logis nggak gitu.
tetap dimasukkan peran akal di situ. Nah, ada yang bilang kalau memahami Al-Quran jangan memakai akal. Nah, itu salah. Karena di dalam epistemologi Islam, akal tetap punya perannya di dalam memahami Al-Quran, memahami nas. Dalam penetapan itu butuh akal. Kalau nggak dipakai akal, maka sulit diterima oleh orang banyak. Atau dalam bahasa Islam kan oleh umat. Selanjutnya repetitif. Nah, akal mengcopy. Nah, mengcopy apa yang ada di Al-Quran. Misalnya, jangan pacaran itu tak boleh, di Islam hanya ta'aruf saja gitu. Itu copy maksudnya. Kemampuan akal mengcopy kembali apa yang ada di Al-Quran lalu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu peran akal mengcopy, mengulang, repetitif. Yang kedua, mengikuti. Nah, apapun yang ada di Al-Quran dia ikuti, itu taklid namanya. Peran akal itu mengikuti. Dia yakin betul bahwa Al-Quran paling benar, bahkan apa yang ada di Al-Quran dia ikuti. Apa yang ada di hadis dia ikuti. Apa yang ada di ijma dia ikuti. Itu mengikuti. Dalam bahasa kita taklid ini adalah bahasa bahasa TikTok ya, follower. Ngikut aja. Nah, itu peran akal. Rasio yang punya peran itu, yang ikut-ikut aja. Nah, selanjutnya adalah pengukuhan. Setelah dia jas, ya kan, setelah dia copy, setelah dia ikuti, setelah dia pengatur nafsu, itu pengukuhan, pengetahuan. Maka apa-apa yang bersumber dari nas itu dibawa ke pengetahuan, dikukuhkan menjadi ilmu kalam. Dalam filsafat disebut teologi. Nah, sumbernya dari epistemologi bayan, teologi. Makanya di teologi itu semua pokoknya selalu bersumber dari nas. Apapun yang mau dibahas dalam metafisika selalu dia ambil Al-Quran. Kamu baca saja buku-buku tentang teologi itu pasti bersumber dari Al-Quran. Kecuali yang di barat. Ya, kalau di barat dia lebih ke positivistik, rasio, dan empiris. Di barat. Dia Al-Quran tidak percaya tentang teologi, metafisika. Tidak percaya tentang metafisika. Metafisika itu adalah spekulasi katanya. Kan metafisika itu nama lainnya adalah spekulasi. Filsafat juga itu namanya spekulasi. Kalau kalian baca bukunya Karl Marx, Auguste Comte, ya mereka tidak masukkan itu. Metafisika itu tidak ada. Dia meaningless istilahnya. Meaningless itu maksudnya tidak ada gunanya. Ujungnya tidak jelas. Meaningless. Makanya teori positivisme yang dibuat oleh Auguste Comte itu menghendaki untuk menolak metafisik dan teologi. Mau batu kajian. Jadi peran akal di bayan itu menunjukkan ada hasil. Hasilnya tadi apa? Teologi. Teologi kan paham dong? Ilmu yang tentang being dan becoming. Ada dan menjadi. Itu ya. Saya percepat. Jadi